Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rati di Mami Beluga Investing. Setelah sekian lama, akhirnya saya bisa juga membeli ICBP atau saham PT Indofood Sukses Makmur CBP. Baru-baru ini, CBP mengakuisisi Pine Hill Company Limited dan menambah hutang yang cukup signifikan. Beberapa investor kemungkinan jadi galau atas berita ini dan menjual saham-sahamnya. Tapi saya malah beli ICBP. Alasannya karena brand Indomie yang dekati hati, kinerja ICBP 5 tahun terakhir yang bagus, dan potensi peningkatan kinerja setelah akuisisi Pine Hill Company Limited. Mau tahu lebih lengkap? Simak terus video ini sampai selesai. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video seperti ini. Oke, disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar apa yang saya kemukakan di channel ini, dan video ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Rencana saya adalah membeli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jangka panjang ya, jadi bagi yang jual beli saham atau trading mungkin apa yang saya kemukakan di video ini akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, silakan nonton sampai selesai. Oke, di layar kita lihat ini trade confirmation saya pada tanggal 28 Desember 2020. ICBP sempat menyentuh angka 9.475 per lembar sahamnya. Artinya satu lot atau 100 lembarnya adalah 947.500 rupiah. Mari kita lihat berapa biaya yang saya keluarkan untuk transaksi ini ya. Oke, saya membayar komisi sebesar Rp1.223, yaitu setelah saya hitung sekitar 0,12% dari nilai transaksi. Saya membayar VAT atau Value Added Tax atau pajak pertambahan nilai sebesar Rp122, yang setelah saya hitung yaitu sekitar 0,012% dari nilai transaksi. Setelah itu saya juga membayar IDX fee sebesar Rp360 atau 0,038% dari harga sahamnya. Oke, secara total saya membayar biaya sebesar Rp1.750 atau 0,17% dari harga saham yang saya beli. Oke, cukup murah ya. Oke, sebenarnya ada 4 alasan saya untuk membeli CBP di bulan Desember kemarin ya. Satu, karena akhirnya harga per lotnya turun di bawah 1 juta, setelah sempat naik melampaui 1 juta rupiah ya. Yang kedua, kinerja ICBP 5 tahun terakhir. Sebentar lagi kita lihat pertumbuhan labanya di 5 tahun terakhir, atau lebih ya, 10 tahun terakhir ya. Bagaimana pertumbuhan laba di kala pandemi, lalu jumlah dividennya, dan PE ratio per kuartalnya. Oke, ada juga faktor X yang saya namakan faktor X ya. Ya, ada dua, yaitu pertama, salah satu produk ICBP adalah Indomie. Saya suka sekali Indomie dan Indomie itu cukup populer di berbagai negara ya setelah saya baca-baca. Oke, yang kedua lagi, akuisisi Pine Hill Company Limited. Oke, kita mulai dari alasan pertama saya, yaitu pertama kali saya tertarik dan beriset CBP adalah di bulan Oktober tahun 2020. Tapi sayangnya waktu itu dana saya nggak ada ya, nggak cukup ya untuk beli CBP. Pada saat kemudian saya ada dana sekitar 1 jutaan rupiah, ternyata harganya sudah melampaui 1 juta rupiah. Kemudian di tanggal 28 Desember 2020, harganya turun sampai dengan Rp9.475 per lembar sahamnya. Jadinya saya beli karena saya sudah cukup dana pada waktu itu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut melihat angka-angka kinerja dari CBP. Saya ada data kinerjanya selama 9 tahun terakhir dari 2011 sampai dengan 2019. Mari kita lihat EPS atau earning per share. Earning per share selama pandemi, PE ratio atau price to earning ratio, dan dividennya. Oke, kita mulai dari laba per saham atau earning per share. ICBP selama 9 tahun terakhir ya, saya punya datanya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019. Di grafik di samping saya plot EPS dari ICBP selama 9 tahun terakhir, dari tahun 2011 sampai dengan 2019. Laporan tahunannya untuk 2020 belum terbit saat video ini disiapkan ya, yaitu tanggal 5 Januari 2021. Jadi saya belum bisa perlihatkan angka untuk tahun 2020. Oke, di grafik EPS saya plot sebagai noktah-noktah yang dihubungkan dengan garis tebal. Saya juga beri garis hijau putus-putus ya di bawah dengan garis tebal, menandakan level 0 agar mudah melihat apakah perusahaannya sedang untung atau rugi. Kita lihat selama 9 tahun ini, laba ICBP meningkat cukup stabil. Di tahun 2011, laba per sahamnya masih di bawah angka 100.
maksudnya di bawah angka 200 ya, di angka 100-an. Hampir mendekati 200 ya, sedikit lagi mendekati 200. Sedangkan di tahun 2019, angka laba per sahamnya sudah jauh melampaui 2 kali lipat laba per sahamnya di tahun 2011, yaitu di angka 400-an rupiah, bahkan mendekati 500. Jadi dari sini kita lihat ada pertumbuhan laba dari tahun ke tahun secara konsisten. Oke, sekarang mari kita lihat ya, apa efek dari pandemi terhadap laba ICBP. Kita lihat EPS ICBP. Oke, untuk melihat efek pandemi, di grafik ini saya plot lagi laba per saham tiap kuartal dari ICBP dari tahun 2019. Laba per saham saya plot sebagai nokta tebal disambung dengan garis merah ya, mirip dengan di slide sebelumnya. Saya juga taruh garis hijau putus-putus untuk menandakan batas untung atau rugi. Oke, kita lihat ada penurunan cukup signifikan di masa pandemi ini. Karena kita lihat di tahun 2019 laba per saham tiap kuartalnya ada di kisaran 100-an, lumayan stabil. Tapi kemudian di tahun 2020 kita melihat ada penurunan, ya sebelumnya ada peningkatan cukup signifikan di kuartal pertama 2020. Kemudian ada penurunan drastis di kuartal kedua, lalu kuartal ketiga. Laba di kuartal ketiga tahun 2020 sekitar setengah dari rata-rata laba per kuartal di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Tapi ada catatan ya, laba kuartal pertama dan kuartal kedua 2020 itu cukup tinggi. Jadi misalnya kalau kuartal keempat labanya tidak menurun drastis lagi, seharusnya laba tahunannya tidak terlalu jauh dari laba tahun 2019 dan 2018. Oke, sekarang mari kita lihat berapa bagian dari keuntungan ini yang dibagikan ke pemegang saham. Oke, sekarang kita lihat dividennya ya. Di grafik di layar, saya plot dividen dari ICBP sebagai nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal. Di tiap noktanya saya kasih 2 angka. Angka yang di atas adalah besar dividen dalam rupiah, sedangkan angka yang di bawah adalah persentase dari laba yang dibagikan sebagai dividen. Saya juga plot laba per sahamnya sebagai garis tipis, sebagai perbandingan ya. Oke, kita lihat sejak tahun 2014 di layar, ICBP selalu rajin membagi dividen. Angkanya di kisaran 30 sampai dengan 60%-an dari laba tahunannya. Jadi lumayan masuk akal. Ada laba yang ditahan, ada juga yang dibagikan. Kalau dibandingkan dengan harganya, angka ini dapat kita lihat dihitung di kisaran 2%-an ya. Ya, masih kalah dengan deposito yang ada di kisaran 5%-an saat ini. Oke, di layar kita lihat saya taruh grafik dari PE atau Price to Earning Ratio dari ICBP. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. PE-nya sendiri saya plot sebagai nokta-nokta yang dihubungkan dengan garis tebal. Kemudian ada juga garis hijau putus-putus horizontal, serta garis merah horizontal, ya benar. Daerah di antara kedua garis itu menandakan PE yang masuk akal bagi saya, yaitu antara PE positif sampai dengan PE 10. Sekilas kita lihat saham ICBP kemahalan ya, karena PE-nya dari tahun 2013 kebanyakan ada di kisaran angka 25. Saya biasanya memilih saham yang PE-nya di bawah 10. Kenapa 10? Karena kasarnya artinya saya sebagai pemodal bisa balik modal dalam waktu sekitar 10 tahun. Tapi di sini ICBP kisarannya cukup tinggi ya, selalu di kisaran sekitar 25. Secara singkat, ICBP kinerjanya kelihatan cukup baik kalau kita lihat dari segi laba 9 tahun terakhir. Memang ICBP dividennya nggak banyak ya, dan PE-nya cukup tinggi. Masih ada perusahaan-perusahaan lain yang memberi dividen lebih tinggi dan PE-nya lebih rendah. Tapi untuk saya sendiri, saya mungkin salah ya, tapi untuk saya sendiri, saya melihat potensi jangka panjang dari ICBP. Ini faktor X yang saya lihat dari saham ICBP. Terutama dengan keberadaan brandnya yaitu Indomie. Oke, saya mulai dari faktor X yang pertama. Saya suka makan Indomie. Jadi saya mungkin agak bias ya, tapi silakan dengar dulu ya. Oke, saya suka makan Indomie, saya besar dengan rasa dan selera Indomie. Saya terbiasa dengan Indomie sejak kecil. Jadi saya juga bisa bayangkan orang lain yang dibesarkan dengan selera yang sama dengan saya. Kemungkinan juga sebegitu familiar dengan Indomie. Jadi brandnya cukup kuat
si Indomie ini. Samping itu, Indomie juga cukup populer di berbagai negara di dunia. Kita bisa bayangkan potensinya kalau anak-anak zaman sekarang familiar dengan Indomie. Akan ada generasi yang familiar dengan Indomie ke depannya. Ditunjang dengan produksi dan distribusi yang baik di mancanegara, ICBP kemungkinan masih bisa bertumbuh. Kinerjanya positif sejauh ini ya, selama 9 tahun terakhir ini. Jadi ada harapan dia bisa menunjang potensi ini dengan produksi dan distribusi yang baik. Oke, selain itu ada faktor yang lain lagi. Dari berita yang saya baca di marketbusiness.com dan juga yang lainnya ya. Link yang berita di marketbusiness.com saya sertakan di deskripsi ya. Pine Hill Company Limited adalah perusahaan yang bergerak di industri pembuatan mie instan di Timur Tengah dan Afrika. Jadi ini align atau sejajar dengan Indomie atau ICBP. Saya belum ketemu sayangnya website perusahaan dari Pine Hill Company Limited. Untuk saat ini saya hanya ketemu website dari Pine Hill Arabia Food Limited atau PAFL. Linknya ke website tersebut saya cantumkan di deskripsi. Menurut website PAFL tersebut, PAFL memiliki 3 pabrik, di mana 2 diantaranya memproduksi mie instan Indomie dan yang satu lagi memproduksi saus paket untuk semua produk mie. Jadi kalau benar PAFL ini sama dengan Pine Hill Company yang dibeli oleh ICBP, kemungkinan akuisisi ini akan mampu berkontribusi untuk ekspansi dan pada akhirnya peningkatan laba. Ini kalau sama ya. Oke. Catatan, setiap ekspansi pasti ada resikonya. Perusahaan yang bertumbuh pasti ada resikonya. Untuk kali ini, hutang Indofood ICBP akibat dari akuisisi ini meningkat hampir 5 kali lipat, dari 12 triliun menjadi 54 triliun. Karena ada tambahan pinjaman bank sehubungan dengan akuisisi Pine Hill. Oke, nah sekarang saya update portfolio saya. Gara-gara beli ICBP, portfolio saya jadi seperti ini ya. Nilainya sekitar 5 jutaan rupiah. 5.037.000-an. Komposisi terbesar adalah ICBP karena portfolio saya kecil sekali 5 juta, jadi beli yang 900.000 itu sudah besar sekali. Jadi ICBP menjadi sekitar 19,9%, hampir 20% dari keseluruhan portfolio saya. Oke, catatan kecil, angka ini selisih angka portfolio saya yang sekarang, selisih 800 ribuan atau 18%-an dari nilai belinya. Oke, ini snapshot dari aplikasi Pound saya yang di layar. Ini portfolio saya beneran ya, jangan dibully. Saya baru belajar, jadi semoga ini bertumbuh. Saya hanya melaporkan bahwa saya membeli ICBP dan berbagi kenapa saya membeli ICBP. Ini bukan ajakan untuk membeli ICBP karena ada resiko-resiko dari pembelian saham ini. Oke, saya terima saran-saran dan diskusi karena kita sama-sama belajar ya. Oke, sekian video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Dan jangan lupa subscribe ya, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.